Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin, mengaji dan berbagi, yang pada kesempatan kali ini di Kui Ngaji Ilmu Nahwu, yaitu kita akan melanjutkan yaitu mengenai fi'il mudhari'. Jadi kemarin kita sudah membahas mengenai jazmnya fi'il mudhari'. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai mabninya fi'il mudhari'. Satu pertanyaan buat teman-teman, yaitu fi'il mudhari' sendiri apakah mabni, apakah mu'rab ya. Jadi kemarin sudah kita bahas, yaitu fi'il mudhari' itu dibaca jazm atau dibaca sukun ketika kemasukan amil jawazim. Jadi fi'il mudhari' sendiri yaitu ntar bisa di'irabinya secara mu'rab atau di'irabi dengan mabni. Nah, sekarang ini yaitu kita akan membahas dari kemabniannya fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' itu dimabnikan atas apa? Nah, yang pertama, fi'il mudhari' itu dimabnikan dengan sukun. Kemudian fi'il mudhari' juga dimabnikan dengan harokat fathah. Itu ketika apa? Nah, ini yang akan menjadi pembahasan kita. Fi'il mudhari' itu dimabnikan sukun yang pertama, kemudian dimabnikan dengan harokat fathah. Fi'il mudhari' dimabnikan sukun ketika apa? Yaitu idza tasala bihi nunun niswah. Jadi fi'il mudhari' itu mabni ketika dia bertemu dengan nunun niswah, yaitu nun yang menunjukkan makna jamak. Jamaknya perempuan. Kemudian fathah. Fi'il mudhari' dimabnikan fathah ketika dia bertemu dengan nunut taukid ittisalan mubasyiron, yaitu fi'il mudhari' yang langsung bertemu dengan nun taukid. Kemudian contoh dari nunun niswah, fi'il mudhari' yang bertemu dengan nunun niswah, itu al-ummahatu yasharna ala rohati abnaihinna. Emak-emak, ibu-ibu, yasharna, mereka terjaga, mereka tidak tidur. Ngelakuin apa sih? Ala rohati abnaihinna, yaitu untuk mengistirahatkan anak-anak mereka. Nah, kita lihat yasharna. Nun di sini kita sebut dengan nunun niswah, yaitu nun yang menunjukkan makna perempuan banyak, yasharna. Makanya nah di sini merupakan fa'il. Oh ya, kembalinya ke muannas yasharna. Kang kejaga, yang terjaga sapa ummahat ala rohati abnaihina, untuk mengistirahatkan anak-anak mereka. Nah, di sini fi'il mudhari'nya itu dimabnikan sukun. Kenapa mabni sukun? Karena bertemu dengan nunun niswah. Wadih, insyaallah. Nuwasil. Kemudian fi'il mudhari' yang dimabnikan fathah yaitu ketika bertemu dengan nunut taukid. Nun taukid di sini ntar ada dua. Ada ya nunun taukid tsakilah, kemudian ada nun taukid khafifah. Ya. Khafifah bukan ini ya, bukan gubernur Surabaya ya. Ini ada, jadi nun taukid ada dua, ada tsakilah sama khafifah. Gampangnya kalau misal nun taukid tsakilah itu yaitu nun yang menyandang tasydid. Kalau misal khafifah, nun yang menyandang harokat sukun biduni, tanpa tasydid atau tad'if.
Contohnya wallahi, demi Allah, uqsimu billah, la yajtahidanna, mangka yaktine benar-benar ijtihad, sungguh-sungguh. Nun tokid itu nun untuk memperkuat. La yajtahidanna rajulun ayyata'allama lughatal arabiyyah. Busung kita pengen benar-benar berijtihad, gitu kan? Liyanjah anil jamiah, agar bisa lulus dari kampus. Kayak gitu. Nah ini nunnya fi'il mudhari yang bertemu dengan nun taukid tsakilah itu dimabnikan fathah, atau fi'il mudhari yang bertemu dengan nun taukid khafifah, la yajtahidan rajul, seorang laki-laki itu dia akan bersungguh-sungguh apa? Liyanjah, ya, agar selamat, agar lulus, ya. Minal ikhtibaros, dari ujian-ujian, fil muraqabah awi roisi, gitu teman-teman. Yang pasti jadi mabninya fil mudhari itu dimabnikan atas dua, yaitu sukun dan fathah. Sukun ketika bertemunya fil mudhari dengan nunun niswah, dimabnikan fathah ketika fil mudhari bertemu dengan nunut taukid, sawaun kana sakilah awil khafifah. Next. Wadah insyaallah. Kemudian ini saya ambil contoh al-ummahatu yasharna ala rahati abnaihinna. Emak-emak itu enggak tidur. Kenapa enggak tidur ala rahati abnaihinna? Itu untuk mengistirahatkan anak-anaknya. Emak kita tuh emang luar biasa ya. Jadi di sini merupakan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Nah, yasharnanya maksudnya ya, jangan dihitung dari ummahat. Kalau misal al-ummahat yasharna berarti jumlah ismiyah karena didahului dengan kalimat isim. Tapi kalau misalnya ngitung ya, bermula dari yasharna ala rohati abnaihinna, maka yasharna ini merupakan jumlah fi'liyah yang berupa fi'il dan fa'il. Fa'ilnya itu ya ini, yasharna, na-nya ini sebagai fa'il yang menempati mahal rofa sebagai khobar. Ini yasharna berarti di sini yasharna jumlah fi'liyah berupa fi'il dan fa'il. Fi'il, fa'il, ya. Fa'ilnya mustatir yang kembali kepada ummahat. Nah ini yasharna itu kedudukannya apa? Sebagai rofa, yaitu mahal rofa sebagai khobar dari al-ummahat. Al-ummahat utawi emak-emak iku yasharna, terjaga sopo emak-emak ala rohati abnaihinna. Nah kemudian next, al-ummahat itu apa? Mubtada marfu. Mubtada marfu wa alamati rafaihi, alamat rafanya dhammah dhahirah fi akhirih. Ini jama muannas salim ya. Kemudian yasharna di sini apa? Yashar itu merupakan fi'il mudhari mabni sukun di sini. Karena apa? Bertemunya dengan nunun niswah. Kemudian nunun niswah itu apa? Domir mutasil. Domir mutasil ya, mabniun. Domir mutasil mabni pada mahal rofa sebagai fa'il. Kemudian apa? Ala. Ala di sini yaitu huruf jar mabni ala sukun. Ala rohati itu sebagai isim majrur. Huruf jar ini majrur dan alamat jarnya itu kasroh karena dia sebagai mudhof. Ntar masih disambung ala rohati abnaihinna. Abnaihinna yaitu abnai itu sebagai mudhofun ilaih. Rohati mudhof, abnaihi mudhofun ilaih. Jadi susunan idhofah rohati abnaihi itu. Kemudian mudhof ilaih dibaca jar i majrur dan alamat jarnya kasroh yaitu sebagai mudhof. Nah, abna ini mudhof juga yaitu karena diidofatkan kepada hunna yaitu yang kembali kepada ummahat. Hunna di sini yaitu haul ghaib, dhamir muttasil mabni fi mahalli jar mudhofun ilaih.
Jadi udah sangat jelas ya. Yang perlu diingat buat teman-teman bahwasanya mabninya fi'il mudhari itu ada dua, ada sukun dan fathah. Sukun ketika bertemu dengan nunun niswah, kemudian dibaca fathah ketika bertemu nunun taukid, sawaun sakila au khafifah. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.